gue ngerasa sebelum pandemi kita tuh hidup kayak seakan-akan untuk selamanya gitu. Ya. Kita tuh terlupa kalau selama ini harta, nyawa, dan cinta itu tuh cuma sementara. Seandainya hari ini kamu bisa kasih kayak nasihat ke dirimu yang mungkin let's say pas lagi masih mudanya, versi kamu yang kayak lagi dia, nasihat apa yang bakal kamu kasih sih gitu? Nah itu dia, kenapa itu bisa nyambung ke single Aku Hilang Kendali. Gitu, bahwa kita tuh nggak bisa mengembalikan waktu. Kalau bisa ngasih nasihat ya harus berpikir beberapa kali sebelum melakukan sesuatu sih. Harta, nyawa, bahkan mungkin cinta itu tidak selalu selamanya begitu, kecuali cinta kepada Tuhan. Gitu. Oke. Ada beberapa teman juga memang yang kemarin sharing kan, karena memang juga mereka udah istilahnya kerja keras setengah mati gitu, kumpulin dana, terus kayak pengen buat hari tua anaknya gitu. Terus ada yang kemarin tiba-tiba start bisnisnya segala macam, jadi kayak semuanya kayak tiba-tiba berubah gitu aja. Emang kayak tadi bilang kan nggak, jadi kayak berasanya kayak bukan selamanya gitu. Hal yang tadinya dia ikut di sana gitu, investasi, terus investasinya muncul kata dia, setiap kali ngeliat langsung sesak. Aku ngalami juga tuh gitu anxiety attack. Baru sekali itu pas pandemi, sampai harus keluar ke taman untuk batuk-batuk, untuk napas dan batuk-batukin biar bisa napas gitu. Aku ada GERD yang udah bisa dibilang sangat parah sih. Soalnya dia kalau kumat bisa naiknya sampai ke saluran telinga. Terus udah endoskopi yang ngelihat sampai ke saluran telinga itu udah gitu. Kadang tuh bisa sampai bikin budek gitu. Budek satu terus sakit gitu, terutama untuk bunyi-bunyian yang frekuensinya tinggi. Jadi untuk bisa merilis single Hilang Kendali itu sebenarnya buat aku dengan kondisi GERD yang sampai ke saluran telinga itu sebuah perjuangan sih, terutama pada saat proses mastering. Karena proses mastering itu sangat membutuhkan pendengaran, dan aku waktu itu ya seringkali aduh sakit gitu, aduh kuping aku sakit nih gitu, dan aku kadang jadi nggak bisa mempercayai telingaku sendiri. Aku harus meminta pendapat orang lain yang aku percayai gitu untuk bisa bantu menilai dari mastering ini gitu. Dan kalau pas kumat benar-benar nggak bisa sebelah ya gitu ya. Dan kan kalau orang budek sebelah tuh kayak mau emosi gitu kan gitu, karena nggak nyaman gitu. Kadang aku kalau misalnya udah ada stres atau ada tekanan, itu aku bisa lemes banget, yang jadinya tiduran aja terus gitu. Dan ya bisa dibilang not fully function gitu. Dan di situ kalau aku nggak mendapat bantuan antidepresan, aku bisa kayak gitu terus gitu. 1,5 bulan lebih itu bisa kayak gitu terus. Sampai 1,5 bulan? Iya. Kita coba something ya untuk ngeberesin itu. Mungkin kita touch ke sana. Apa nih yang bikin nyebabinnya? Paling simpel adalah kita cari 3 emosi besar utama yang lagi dihadapin, yang kayak sering muncul. Mungkin kalau biar private boleh ditulis di handphone aja. Udah ya? Punya ini semua dalam dirimu, bersediakah untuk dilepaskan? Bersedia banget, sangat menunggu. Ya. Yang sekarang aku rasain, ini mata kayaknya lebih terang nih sekarang nih. Cuma yang masih kurang itu adalah kayak masih ada fear-nya itu. Trauma kali ya? Masih ada trauma kali. Jadi dicek itu, rasa apa tepatnya yang muncul? Trauma, bisa dibilang trauma. Trauma, Lebih siap ya. Terus ya ini kayak lebih real aja gitu.
Oke. Sip. Kayak benar-benar berada di sini. Nampak grounded. Oke. Oke sih. Oke ya. Kalau aku ngebayangin rasanya kayaknya kepalaku bisa tenang menghadapinya. Meskipun mungkin hatiku agak bergetar dikit. Itu yang aku rasakan. Dirasain di hati yang bergetar ini. Udah membaik. Oke. Apa yang tersisa? Karena kalau udah membaik biasa belum sepenuhnya baik. Coba dicek apa yang belum sepenuhnya baik. Tangan, aku nggak tahu kenapa tangan. Hati udah nggak bergetar. Tapi tiba-tiba tangan deh. Oke, nggak apa-apa. Kenapa ya tangannya ya? Ya itu yang tadi kan kita simpan emosi itu tension. Tadi di sebelah sini tensionnya dilepasin, yang di situ ada yang di sebelah sini ikutan keluar minta dilepaskan juga. Terus munculnya bisa pindah-pindah sakit. Oh gitu, ya ampun. Jadi karena memang layernya kita taruh di mana gitu rasanya gitu. Nah ketika itu ya dilepasin aja. Iya udah nggak sakit lagi tangannya. Coba dicek lagi list yang berikutnya. Oke. Sudah? Yang berikutnya sudah. Oke. Udah di imagining rasanya apa? Iya. Oke. Berarti ini kan udah masuk area private nih. Atau belum? Masih bisa di share juga? Bisa sih, bisa. Ini apa ya? Tekanan. Oke. Dalam segala hal ya, termasuk bermusik juga. Aku ngerasa ada kayak tuntutan kalau aku mau menyajikan sesuatu, itu harus it has to be great. Gitu. Aku dalam merilis single itu menjadi butuh waktunya lama. I crave for the best gitu. Aku berusaha. Ini bukan hal buruk sih. Maksudnya aku berusaha benar-benar sebaik aku, dan teman-teman yang bekerja sama aku pun juga aku encourage untuk menjadi yang terbaik dari mereka gitu. Cuma kadang tarafnya itu sudah mulai kadang bikin stressful. Kalau too much kan bikin stressful kan. Kalau nggak too much itu bagus gitu. Dan lagi pula kan sebenarnya kalau misalnya musik di era sekarang itu yang bagus adalah rilisnya lebih sering gitu kan. Agar orang nggak lupa sama aku, ya kan? Nggak lupa sama kita gitu. Ya salah satu filosofi gue, perfection stops your creation. Jadi ketika kita seeking for perfection, kadang-kadang ada yang sebenarnya bisa kita create gitu, dan kita bisa improve sebenarnya. Nah, cuma gara-gara kita nunggu perfect, dia jadi lama. Jadi itu memang. Oke, gimana kalau dirimu tidak memberikan yang terbaik dan semuanya biasa-biasa saja? Oke. Seorang kenal Riani kalau bikin musik kayaknya gitulah gitu. Apa rasa yang muncul? Dalam yang aku terbersit tuh langsung. Why not? Karena bisa jadi justru itu mungkin mungkin outcome-nya bisa lebih baik gitu. We'll never know gitu. Dan ini kesadarannya kamu udah miliki sebenarnya karena ada pengalaman seperti itu. Tapi kenapa? Apa yang menghentikanmu untuk tidak melakukannya? Iya juga ya. Coba dicek. Karena kayaknya tuh aku pengen menampilkan kualitas gitu. Seperti itu sih gitu. Dan kapanpun Riani adalah berkualitas, bersedia gak buat dilepaskan? Jadi gini ya, so aku ngelepasin emosi itu adalah melepaskan intensitas emosinya. Jadi bukan melepaskan kesadarannya. Jadi bukannya berarti abis ini jadi ngasal bikinnya enggak. Tapi tuntutannya untuk menjadi seperti itu. Betul, gitu ya. Karena kita misalkan kayak Riani itu the best. Aku pokoknya harus yang paling terbaik gini. Kita kayak berpegang di situ seluruh energetically dalam tubuh fisik kita kayak gue harus begini. Nah sehingga ketika alternatif lain ada tuh kita nggak bisa lihat gitu. Kalau dulu kan misalnya berkualitas itu berarti harus panjang, harus di reset dulu, harus diinin dulu. Akhirnya yang bikin tarik panjang nih 1,5 tahun misalnya baru bisa keluar single lagi. Nah tapi kalau misalkan kita ini aku lepaskan, gimana nih caranya supaya mungkin dalam waktu singkat aku bisa hasilkan yang tetap misalkan berkualitas. Ya bukan ngasal kayak gimana juga. Cuman bukan dari gerak keharusannya, karena kalau ada keharusannya ini yang jadi tekanannya
buat kamu, memberikan yang berkualitas, bersedia gak dilepaskan? Oke, siap. Oke. Lebih terang, tapi masih ada satu yang mengganjal, yaitu menerlantarkan kewajiban aku, menerlantarkan orang-orang terdekat aku. Jadi mereka kurang terurus sama aku, dan aku agak feel guilty. Akunya nggak apa-apa, tapi aku khawatir penilaian orang melihat itu bagaimana. Itu dia. So, dan kapanpun penilaian orang penting buatmu, bersedia kan dilepaskan. Iya. Oke ya. Kayak udah menjadi nggak penting lagi sih. Kayak ya aku tahu, aku yang lebih tahu gitu. Seperti itu sih. Oke. Ada yang rasa nggak enak nggak, atau udah completely? Ya, kalau perasaanku udah enak, cuma nggak tahu kenapa nih kepala aku jadi kayak agak pusing. Oke. Aku sekarang jadi ngerasa mungkin orang lain, misalkan aku tidak seperfeksionis ini gitu, mungkin orang lain juga tetap menganggap bagus juga gitu. Kita melihat diri kita dengan zoom ya, kita zoom gitu, padahal orang ya ngelihatnya zoom out begitu. Itu yang aku rasain sekarang sih. Kita so busy dengan all the details ya. Yes, gitu. Betul, correct. Tapi nggak ada yang salah sih dengan itu juga. Cuma kadang kalau sampai mengganggu baru keharusan dan mengganggu, nah itu yang kita perlu beresin sih. Kalau nggak kayak terlalu harus, nah jadi kita ketakutan segala macam. Oke. So tema kedua, ketika dilihat lagi secara keseluruhan udah oke? Udah oke. Tema terakhir coba dicek. Tema terakhir, iya ini kalau ini private ini. Oke. So jadi kalau dirimu udah bisa rasain rasanya? Oke, perhatikan. Rasanya lebih positif sih, kayaknya kayak lebih berani aja menatap, lebih berani dengan masa depan sih. Oke. Gitu. Kayak ketakutannya kayak udah hilang gitu. Ya kita makhluk sosial kan sangat butuh orang lain ya gitu. Gitu. Nah itu yang independensinya di aku mungkin kurang. Sebenarnya itu ilusi juga, karena semua orang tuh kan secara sosial memang terkoneksi sama kita, tapi bukan berarti kayak deep connection secara socially. Nah sebenarnya kita bisa kayak deep connection di dalam diri kita sendiri. Habis itu kalau ada orang di sekeliling itu hanya berkontribusi atas kehidupan kita. Aku sama istriku misalnya, hidupku tuh udah menyenangkan, happy. Ada dia itu kontribusi, jadi kayak lebih happy lagi, lebih seru, dan kita create kayak sesuatu yang kayak wow gitu. Tapi ada atau tidak ada pun Coach Theo tetap happy. Exactly. Jadi tidak meletakkan happinessnya kepada orang lain. Ya betul. Itu memang aku ada fear di situ. So semua fear terkait dengan hal ini bersedia kalian lepaskan. Bersedia. Oke. Ya tenang kali ya. Tenang kali ya. Tenang apa kali ya? Gimana ya ngomongnya ya? Soalnya kita tidak mau membicarakan ini kan, jadi agak susah ya. Iya. Okay. Beda sama tadi kan kita ngomongin secara gamblang itu lebih mudah ya. Iya, memang jadi lebih merasa berani. Itu yang aku rasain perbedaannya itu. Lebih berani. Dalam artian positif? Positif. Oke. Lebih berani atau sudah berani? Sudah. Oke, sip, good. So, secara overall gimana menurutmu yang terakhir udah oke?
Insya Allah oke. Oke. So dari 1, 2, 3 udah ringan semua gak? Coba dicek lagi. Tadi yang paling pertama apa ya? Tuh jadi lupa. Yang paling pertama itu adalah oh iya udah oke. Udah oke. Awesome. Jadi gimana pengalaman ngelepasin emosi? Menarik. Ya itu lucunya ya, sakitnya bisa nongol di mana gitu ya, bisa pindah-pindah sini, tangan, udah nggak sakit lagi ya. Itu kenapa dia datang gitu tiba-tiba ya? Kadang apa ya, kayak emosi itu kayak kalau dia kan nggak pernah dilepasin. Selama ini kan kayak kita nggak tahu caranya, how exactly kita keluarin dari tubuh fisik kita. Jadi begitu bisa dilepasin, terus kayak emosi itu kayak tolong dong please kalian ada gini gitu. Gitu. Iya. Bisa gitu ya. Itu sering kok kayak gitu. Jadi tiba-tiba coach yang ini nih ada lagi. Gitu. Ya nggak apa-apa langsung lepasin aja gitu. Ya aku ngerasa banget ini sih pandangan mata. Jadi keren. Clear, gitu. Clear banget. kayak orang yang tadinya nggak pakai kacamata, terus sekarang baru pakai kacamata. Oke. Luar biasa. Yes, can feel the difference. Iya. Ini kayak masih silau nih. Silau mata gue. Yang aku pelajari begitu banyak sampai jadi sulit untuk diungkapkan. Ya, pertama dalam soal perfeksionisme itu, terus yang kedua betapa kita mungkin aku sebelumnya terlalu terfokus sama hal yang kurang baik atau hal yang pernah terjadi dalam hidupku yang kurang baik, tapi sekarang tuh aku bisa melihat dari sudut pandang yang lain bahwa tapi ternyata ada kok, banyak juga kok hal-hal baik yang terjadi dalam hidupku ini, seperti itu sih. Jadi membuka cakrawala aku dari sudut pandang yang berbeda.